Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas minimnya perempuan di Capim KPK. Mbak Yeni, bagaimana Mbak Yeni melihat kepemimpinan seorang wanita secara general mungkin ya? Seperti siapa sosok di Indonesia yang pernah memimpin dalam negara ini yang menjadi inspirasi buat Mbak Yeni sendiri? Saya sebelum ke sana tadi coba untuk mengomentari beberapa hal untuk menegaskan sebenarnya. Kalau kemudian bicara soal afirmasi action gitu kan, kita tahu bahwa ini hanya masih di tataran formalitas. Yang saya tekankan adalah soal tadi pengalaman itu adalah bicaranya adalah soal kuantitatif, ya kan? Ya, yang penting ada perwakilan perempuan selesai, tapi tidak berbicara soal kualitas, ya kan? Karena kalau kita tahu bahwa di tataran aturan yang ada, ya kita melihat itu baru kemudian hanya berdasarkan kuantitatif, tidak berdasarkan kualitas. Pengalaman dilihat dari kuantitatif, tidak bicara soal kualitas. Itu yang saya tekankan. Makanya kenapa kemudian menjadi hal penting dan menjadi catatan penting, jangan kemudian di Capim ini akhirnya mengarah kepada bergen-bergen yang kemudian hanya menguntungkan elit politik yang kemudian akhirnya istilahnya merugikan perempuan dalam hal ini kayak yang memiliki kapabilitas yang cukup tinggi. Nah, kalau menjawab soal perempuan, gitu. Kita tahulah banyak perempuan-perempuan yang kemudian lahir di Indonesia, gitu kan. Yang tadi disampaikan ada R.A. Kartini, ya kan, kalau kita bilang bahwa ini karena kelompok feminis liberal ya, bicara soal pendidikan di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa aktor yang bisa kemudian dijadikan salah satu figur, gitu kan, dijadikan salah satu figur. Kita tahu umpamanya di tingkatan eksekutif siapa, legislatif siapa. Kita punya presiden, ya kan, pertama kali perempuan yang terkenal di tingkatan regional dan internasional yang kemudian mendorong adanya demokrasi politik, ya, yang kemudian akhirnya seluruh masyarakat bisa memilih presiden. Nah, itu bisa menjadikan figur, tetapi itu kemudian bisa saja itu menjadi sebuah pembelajaran bagaimana kemudian bisa merombak Indonesia lebih baik. Terus kemudian ada figur-figur yang lain. Kalau kita bicara soal sejarah, siapa sih yang kemudian melahirkan feminisme di tingkatan Indonesia, kita tidak perlu kita menjabarkan. Masih banyak lah sekarang aktor-aktor yang kemudian bisa dijadikan figur terutama untuk generasi emas, gitu kan. Ada kemudian di kelompok seni, ya kan? Di kelompok seni kita punya kemudian figur-figur perempuan yang melahirkan film-film yang kemudian mendorong generasi emas ini kemudian bisa bisa memiliki perspektif bagaimana kemudian mendorong Indonesia yang lebih baik, begitu kan. Di kelompok kemudian pendidikan ada banyak kemudian aktivis-aktivis perempuan yang lahir dari situ. Ada Butet, ya kan, gitu. Saya masih kemudian sampai sekarang memiliki kekaguman dengan Butet. Bagaimana dia memiliki skill yang luar biasa, tetapi dia memberikan kontribusi kepada anak-anak pedalaman. Ya kan, memberikan ruang kepada anak-anak pedalaman, memberikan pendidikan ya istilahnya ketika negara tidak memberikan tidak hadir, tetapi dia hadir di situ, ya kan. Saat ini yang masih menjadi figur di dunia pendidikan ada di Butet. Kalau saat ini masa kini, gitu loh. Kalau soal sejarah kita tahu kan ada Kartini, ada kemudian Dewi Sartika, kemudian ada Cut Nyak-din. Itu kan sebagai bagian dari pondasi melahirkan aktor-aktor perempuan yang lain, kan gitu. Kemudian di sisi kan kita nggak melihat kemudian secara general satu, tetapi di beberapa lini aspek ini yang kemudian kita harus memberikan apresiasi, karena kan banyak bermunculan. Nah, ini yang kemudian yang harus difikirkan oleh negara. Bagaimana kemudian memunculkan perempuan-perempuan ini, ya kan? Perempuan-perempuan ini untuk menjadi sosok yang bisa memberikan perubahan kepada bangsa Indonesia di setiap lini, kan begitu, di setiap lini. Umpamanya saya, gitu kan, tidak menyombongkan diri. Ketika saya di tahun 2017 menjadi bagian dari 100 perempuan
yang berpengaruh, pemimpin perempuan yang berpengaruh di Asia versi HIVOS umpamanya. Adakah kemudian Indonesia memiliki versi seperti itu di pemerintahannya untuk memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan di setiap aspek gitu loh. Ada pendidikan, ada di kesehatan, kemudian ada di seni dan budaya. Karena kan saat ini yang kita lihat adalah yang kita dengar, yang dipahami oleh masyarakat ini masih pada kontes-kontes kecantikan gitu loh. Akhirnya ini pure menstereotipkan gitu loh. Akhirnya timbullah problem baru. Kalau perempuan cantik, dia akhirnya bisa terkenal, kan begitu akhirnya. Kalau memakai make up, dia cantik. Tapi kan begitu. ini Hal-hal seperti itu yang kemudian yang harus dirombak gitu loh. Tapi menurut Mbak Yeni, apakah sosok perempuan di posisi atas ya atau position itu masih minim, dipandang rendah atau kurang diapresiasi? Kalau di tingkatan atas itu kan eksekutif ataupun legislatif. Saya ambil contoh di legislatif begitu kan. Di legislatif memang iya secara kuantitatif. Ya kan, secara kuantitatif sejak tahun 2004 itu kan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. 2004 ada sekitar 14%. Ada kenaikan. Iya, partisipasinya di legislatif sekarang 18%. Ya kan, tidak stuck, ada kenaikan sedikit. Tetapi kan kita tidak memandang oke lah, kuantitatif ini menjadi sebuah PR yang harus diperbaiki, bahwa kuota perempuan masih kurang. Kuota perempuan ada berapa? 30% kan? Tapi kita masih di angka 18%. Under 20%. Ya kan? Karena apa? Karena kita dibiarkan berkompetisi secara Secara general dan kemudian secara liar dengan teman-teman di laki-laki gitu loh. Kita bisa bayangkan bahwa ruang-ruang itu terkadang masih mempersempit perempuan. Nah, ini yang kemudian difikirkan bagaimana kemudian mencapai angka 30% itu untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya, bagaimana kemudian memberikan ruang kompetisi yang seadil-adilnya bagi perempuan. Itu kalau bicara soal kuantitatif. Berbeda lagi berbicara soal kualitas atau kualitatifnya. Bicara soal memberikan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas itu kan berbeda-beda. Kalau kemudian di tingkatan legislatif, peningkatan kapasitasnya bicara soal politik, kan gitu. Itu yang kemudian negara harus hadir di dalam hal ini. Tidak kemudian diberikan sepenuhnya kepada perempuan. Kalau perempuan tidak diberikan ruang oleh negara, tidak akan bisa berkembang. Kan begitu. Itu yang kemudian. Terutama tetapi kemudian dibantulah oleh siapa? Oleh laki-laki. Karena kan kita tahu produk politik kita itu masih maskulin. Iya kan? Karena sifatnya masih maskulin, kebijakannya tidak kemudian pro terhadap perempuan. Itulah yang kemudian menjadi catatan kita. Tanggapan Mbak Hilary mungkin mengenai ini? Untuk sosok pemimpin perempuan. Kalau di dunia internasional kita melihat ada yang namanya Alexandria Ocasio-Cortez, merupakan perwakilan perempuan dari Bronx di New York. Dia merupakan orang yang hadir membawa feminisme yang juga merepresentasikan keberagaman di daerahnya. Jadi bagaimana di sana ada perempuan dari berbagai macam ras, dari berbagai macam budaya, yang kemudian bersatu bersama-sama mendukung Alexandria ini untuk bisa di hadapan publik memastikan bahwa adanya keterwakilan perempuan dan adanya juga sentuhan-sentuhan feminim seperti yang Ibu Yeni tadi bilang. Jadi kalau dari secara pribadi, saya melihat mungkin di Indonesia masih dibutuhkan Alexandria versi Indonesia ya. Untuk di Indonesia kan kita memang banyak kalau dari banyak. Iya, di Indonesia memang banyak jujur. Untuk orang-orang yang memiliki perannya masing-masing. Di Indonesia saya sedikit saya bukan sedikit, sangat bersimpati kepada Ibu Najwa Shihab. Dia merupakan salah satu wanita yang sangat inspiratif dan membuat saya juga sebagai generasi muda ya, saya ingin menjadi wanita yang juga bisa berdampak di tengah masyarakat seperti Ibu Najwa. Karena apa yang dia lakukan adalah tindakan-tindakan yang benar-benar murni secara visual itu pro rakyat. Apa yang dia lakukan, apa yang dia bela adalah kepentingan-kepentingan orang atau kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang dikucilkan, tapi kemudian sulit mendapat perhatian dari pemerintah atau para penguasa. Jadi kalau kita mau bilang butuh sentuhan ya
empati, simpati, emang benar, emang hanya bisa didapatkan dari wanita. Baik. Kita itu butuh sosok yang bisa memberikan influence kepada masyarakat. Iya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan negara bisa hadir untuk memberikan memberikan fasilitas kepada perempuan-perempuan yang bisa memberikan influence yang lebih baik kepada generasi penerus. Yang kita camkan adalah saat ini adalah generasi penerus, karena kita itu kan di era revolusi industri 4.0 soalnya. Jadi generasi penerus menjadi tumpuan yang sangat yang sangat kita harapkan. Makanya influence ini yang bisa diharapkan dari sosok-sosok perempuan. Kan Baik, gitu. baik Bu Yani, kami akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.